Selamat siang para guru yang luar biasa di seluruh Nusantara. Saya Bintang Hotmaida Hutauruk, SPD dari SMA Negeri 1 Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada pembelajaran kali ini akan menerapkan pembelajaran HOTS, High Order Thinking Skills. Nah, pada kali ini materi yang akan saya bawakan yaitu tentang transport membran. Pada pembelajaran ini, peserta didik kita arahkan supaya berpikir tingkat tinggi dalam memahami tentang transport membran sel. Nah, selanjutnya kita akan bekerja di laboratorium. Pembelajaran jarak jauh tidak akan menyurutkan minat belajar siswa-siswi kita, sehingga para guru juga akan lebih termotivasi dalam mempersiapkan pembelajaran yang lebih menantang berpikir tingkat tinggi bagi siswa-siswi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan topik kita. Selamat siang buat peserta didik kami semuanya. Pada hari ini kita akan masuk ke topik transport membran. Pada pembelajaran ini, anak didik kami harus dapat memahami dan menjelaskan tentang transport membran pada sel. Nah, di sini Ibu akan menyediakan beberapa bahan-bahan yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah selama pembelajaran jarak jauh ini untuk lebih mengerti dan lebih memahami tentang terjadinya transportasi di dalam membran sel. Yang pertama, transport membran itu bisa kita perhatikan ya dengan demonstrasi pada bubuk teh ya. Ini bubuk teh yang kita ilustrasikan sebagai sebuah sel yang dilindungi oleh membran sel. Jadi bubuk yang di dalam kita ibaratkan seperti isi sel, sementara membran sel bungkus yang di luar. Sekarang coba kita masukkan ke dalam air bubuk teh tersebut ya. Setelah kita biarkan beberapa menit, kita perhatikan di sini air yang semula berwarna jernih sekarang berubah menjadi warna kecoklatan. Ini diakibatkan oleh terjadinya transport membran pada bagian pembungkus bubuk teh. Selanjutnya, kita bisa lakukan percobaan dengan menggunakan kentang yang kita kupas dan juga kita beri lubang di bagian tengah. Berikan larutan yang mengandung warna di bagian tengah. Dari keempat percobaan ini, anak didik kami akan lebih memahami bagaimana proses dari transport membran sel. Pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur membran sel, di mana membran sel itu terdiri dari lapisan bilayer. Jadi bisa kita perhatikan pada layar berikut, lapisan bilayer yang disusun oleh fosfolipid. Nah, jadi apa fungsi dari membran sel tersebut? Fungsi membran sel itu yang paling utama lalu lintas
keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel. Coba kalian amati gambar berikut. Gambar apakah ini, anak-anak? Ya, ini merupakan gambar dari tanaman yang layu. Ya, yang layu. Pertanyaannya, mengapa tanaman ini menjadi layu? Ya. Dan apa yang menyebabkan tanaman tersebut menjadi layu dan bagaimana cara kamu untuk mengembalikan kesegaran dari tanaman ini? Coba hubungkan dengan transport membran. Nah, jadi pembelajaran kita mengenai transport membran ini ada 4 bagian yang harus kalian pahami, yaitu faktualnya. Apa yang dimaksud dengan transport membran? Apa yang dimaksud dengan transport aktif dan transport pasif? Kemudian konvergennya, bagaimana proses transport membran pada sel? Jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipertonis, apa yang akan terjadi? Dan analitikalnya, bagaimana proses transport pada membran sel darah putih pada saat menangkap bakteri? Bagaimana proses masuknya glukosa ke dalam sel Escherichia coli? Dan divergennya, apa yang dapat kamu jelaskan tentang transport membran ketika tubuh kita mengalami diare? Selanjutnya, kita akan membahas tentang transport membran yang dibagi menjadi 2 mekanisme. Yang pertama, transport aktif, dan yang kedua, transport pasif. Ya, yang membedakan antara transport aktif dan transport pasif itu adalah bahwa transport aktif membutuhkan energi, sedangkan transport pasif tidak membutuhkan energi. Kira-kira mengapa hal tersebut terjadi? Mengapa transport aktif membutuhkan energi, sedangkan transport pasif tidak membutuhkan energi? Coba kalian pikirkan dan coba kalian cari literaturnya untuk dapat membedakan kedua transport tersebut. Nah, ada beberapa yang harus kalian pahami. Sebagai contoh dari transport aktif itu adalah pompa ion natrium dan kalium. Ya, di sini muatan listrik, ya, yang ditemukan tentukan ion natrium dan kalium dan juga ion klor. Keluar masuknya ion natrium dan kalium dilakukan oleh pompa natrium dan kalium dengan menggunakan energi yang diperoleh dari ATP atau adenosin trifosfat. Pompa natrium dan kalium bekerja memompa ion natrium keluar sel dan memasukkan ion kalium ke dalam sel. Nah, jadi pada gambar tersebut bisa kalian perhatikan bahwa natrium keluar dari dalam sel dan kalium masuk ke dalam sel. Konsentrasi ion kalium yang tinggi diperlukan untuk sintesis protein. Jadi di dalam sel kita harus tercukupi kebutuhan dari ion kalium dan juga untuk glikolisis, fotosintesis dan proses vital lainnya. Kemudian di sini transport aktif terdiri dari uniport jika macam zat dan arahnya 1, simport jika macam zat 2 dan arahnya sama, dan antiport jika macam zat 2 dan arahnya berbeda. Kemudian contoh yang lain dari transport aktif adalah endositosis. Ya, endo yang artinya dalam, berarti memasukkan partikel atau zat ke dalam tubuh, ya, atau ke dalam sel, ya, melalui membran sel. Salah satu contohnya adalah
pada proses menangkap makanan pada amuba. Ya, ini sebuah amuba dan di luar ada partikel yang akan dimakan, di mana amuba akan membentuk kaki semuanya atau pseudopodianya, dan selanjutnya menangkap partikel tersebut dan menelannya, membentuk invaginasi ke dalam dan menelan partikel tersebut. Dan setelah proses makan partikel tersebut selesai, maka membran selnya kembali ke bentuknya semula. Nah, ini juga membutuhkan ATP. Selanjutnya ada proses eksositosis. Kalau endo tadi memasukkan makanan ke dalam, sementara eksositosis itu mengeluarkan zat dari dalam sel. Nah, salah satu contohnya ini adalah pada proses pengeluaran enzim dari dalam sel tubuh. Jadi prosesnya seperti ini, enzimnya itu berada di dalam vesikel ini atau seperti gelembung-gelembung, kemudian dia akan mengarah ke bagian membran sel, dan selanjutnya nanti di bagian membran sel akan dilepaskan enzim-enzim tersebut. Ini dia. Oke, ini juga membutuhkan ATP. Untuk transportasi, di awal pembelajaran Ibu sudah mendemonstrasikan, yaitu tentang kentang, ya, kentang yang sudah kita masukkan ke dalam larutan air. Nah, coba kalian jelaskan proses yang terjadi pada percobaan ini, yaitu yang mekanismenya itu merupakan transportasi, karena proses ini tidak membutuhkan ATP karena dia tidak melawan arah gradien konsentrasi. Tinta memasukkannya ke dalam larutan air. Ini hasilnya setelah kita campurkan larutan berwarna ke dalam air, di mana tinta akan bergabung dengan larutan air menjadi larutan yang seimbang. Pada pembelajaran transport membran ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu hipotonis. Hipotonis adalah larutan di mana kadar atau konsentrasi zat pelarut lebih tinggi dibandingkan zat terlarut. Jadi misalkan seperti air ini. Air merupakan larutan hipotonis dan isotonis yang seimbang. Sel tumbuhan dan sel hewan itu akan mengalami perubahan pada membran sel tersebut ketika kita masukkan ke dalam larutan yang hipertonis dan hipotonis. Nah, bagaimana kira-kira anak-anak? Apakah kalian bisa menjelaskan apa yang terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan apabila dimasukkan ke dalam larutan hipotonis? Bagus, dari hasil diskusi kalian sudah memahaminya bahwa ternyata ketika kita memasukkan sel hewan sebagai contohnya sel darah merah pada larutan hipotonik, larutan yang konsentrasi zat pelarutnya tinggi, maka air akan masuk ke dalam sel hewan melalui membran sel, dan dalam waktu yang selanjutnya dia akan menggelembung, akan mengembang, dan terakhir dia akan pecah atau lisis. Nah, sementara pada larutan isotonik, di mana konsentrasi pelarut dan zat terlarut seimbang, maka ukuran dari sel tersebut akan normal
Dan ketika kita masukkan ke larutan yang konsentrasi zat terlarutnya tinggi, maka dia akan mengalami pengerutan atau disebut dengan istilah krenasi. Kita bandingkan dengan sel pada tumbuhan. Ketika dimasukkan ke larutan hipotonik, maka tumbang, dan ini mengakibatkan kekakuan pada dinding sel. Dan di sini tidak terjadi lisis seperti pada hewan. Coba anak didik kami, mengapa pada sel tumbuhan tidak terjadi lisis? Ya, bagus. Nah, jawabannya adalah karena sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku dan kuat. Nah, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel, maka dia mengalami lisis. Dan ketika kita masukkan pada larutan isotonik, sel tumbuhan mengalami masuknya H2O ke dalam dan keluar H2O, ya. Jadi di sini ada yang keluar, ada yang masuk. Maka sel tumbuhan ukurannya dan bentuknya tetap bisa dipertahankan. Nah, ketika dimasukkan ke larutan hipertonik, isi membran sel mengerut, ya, dan dia lepas dari dinding sel. Ini kita perhatikan, ini dinding selnya, membran selnya itu yang mengalami pengerutan ke dalam, dan ini disebut dengan istilah plasmolisis. Oke, jadi anak didik kami sudah bisa mengerti tentang terjadinya transport membran tersebut. Contoh peristiwa dari transport pasif itu yaitu difusi. Difusi itu adalah perpindahan larutan dari konsentrasi zat terlarutnya tinggi ke konsentrasi zat terlarutnya rendah. Nah, di sini bisa kita perhatikan kedua contoh transport pasif tersebut, yaitu osmosis dan difusi. Kalau kita biarkan kentang ini direndam dalam air dalam waktu yang lama, maka air akan masuk melalui membran sel kentang masuk ke dalam sel, sehingga sel akan mengalami pertambahan ukuran, ya, jadi nanti sel kentangnya ini akan membengkak. Nah, dan kita perhatikan di dalam tadi bisa kita perhatikan, ya, pada lubang yang kita berikan di tengah kita masukkan larutan yang berwarna. Ini merupakan larutan hipertonik, di mana zat terlarutnya tinggi, zat pelarutnya rendah. Sementara pada sel kentang, zat terlarutnya rendah, zat pelarutnya tinggi. Sehingga air dari sel kentang akan keluar dan zat warna, ya, zat pewarna yang ada di tengah yang berwarna biru, karena konsentrasi zat terlarutnya tinggi, dia akan masuk ke dalam sel kentang. Jadi pada percobaan kentang ini sudah terjadi dua proses, difusi dan osmosis, di mana keduanya tidak membutuhkan energi karena tidak melawan arah gradien konsentrasi. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang transport membran. Ibu harapkan kalian sudah bisa menjelaskan tentang transport membran yang dibagi menjadi dua, transport aktif dan transport pasif tersebut. Untuk lebih mendalamnya lagi, coba kalian jelaskan kembali ke pertanyaan yang awal, ya, ke pertanyaan kita yang di awal.
awal. Ini gambar dari tumbuhan yang layu karena tidak disiram air, ya. Apa yang bisa kalian jelaskan mengenai transport membran pada fenomena tersebut? Dan bagaimana cara kita untuk mengembalikan kesegaran dari tanaman ini? Nah, dan silakan kalian lakukan percobaan juga seperti yang sudah Ibu praktekkan tadi. Silakan dilakukan percobaannya di rumah dan nanti hasilnya dilaporkan dalam bentuk video dan juga analisa data. Nah, jadi itulah pembelajaran kita mengenai transport membran. Ibu harapkan kalian dapat memahaminya dan lebih mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari ada banyak contoh-contoh dari transportasi membran. Terima kasih. Selamat siang.